Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Golan Ramadan dari kelas H2 Manajemen dengan MPM 10 12 08 69. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS, ulangan tengah semester, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul, yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat berjalan dengan angan-angannya sendiri. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang diantaranya. Yang pertama, Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sesungguhnya akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Yang kedua, Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 28, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yang ketiga, Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rejeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang keempat, Al-Barokat, keberkahan yang melimpah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu kami siksa mereka disebabkan usahanya itu. Dan yang terakhir, Al-Jannah, surga, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi merekalah surga Firdaus tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 8-9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka itu surga naim. Mereka kekal di dalamnya, itulah janji Allah yang sebenarnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kesemua ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ma'rifatullah bila dipelajari dengan benar akan menambah keimanan dan ketakwaan. Orang-orang yang bijak dan memiliki akal sehat tentu akan memilih beriman dan bertakwa kepada Allah daripada mengingkarinya. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali
Yang pertama, asma, nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan ini. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik benar dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pembersih diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima pemberlakuan hukum aturan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Berdakwah, mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya. Karena bila jalannya salah, bisa jadi ia tersasar. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya. Ia menjadi orang yang makrifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tersasar jalannya tentu tidak akan sampai pada tujuan sebenarnya, yang bermarifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi orang-orang yang penuh keraguan hingga kemudian menjadi orang-orang kafir. Dan yang selanjutnya, jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah, yang diantaranya Al-Kubro, sombong, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 21. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka menyombongkan diri. Kedua, az-zulmu, zalim. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 29. Yang ketiga, al-kadzibu, dusta. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Surat Al-Zumar ayat 3. Dan yang keempat, al-fusuqu fasyik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syaff ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yang kelima, al-kufru, ingkar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-41. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan yang terakhir, al-fasadu, fasad. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 62-63. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.